Kalau kita lihat inflasi Indonesia terus menunjukkan tren penurunan hingga akhir semester pertama tahun ini. Seperti apa Anda melihatnya inflasi di September tahun ini? Iya, kami cukup inline ya. Kalau kita lihat pergerakan tahunan inflasi ini kemungkinan akan menurun signifikan di bulan September. Namun memang ada faktor di sini base year effect ya. Jadi kalau ingat tahun lalu 2022 bulan September itu ada kenaikan harga BBM sehingga dari segi kenaikan ya karena kenaikan tahun lalu itu tinggi akibat kenaikan harga BBM ya kenaikan administered price sehingga dampaknya di tahun ini menjadi inflasi di bulan September agak menurun ya menurun cukup signifikan. View kami juga cukup inline dengan market ya kami melihat secara bulanan mungkin kenaikan inflasi sekitar 0,17% yang cukup rendah. Secara tahunan mungkin ada di kisaran 2,25% year on year. 2,25% secara year on year. Tapi dengan melihat harga komoditas yang masih fluktuasi dan juga harga pangan yang tampaknya terus menanjak, apakah akan ada potensi peningkatan inflasi ke depannya, Bu Dian? Iya, memang kalau kita lihat saat ini ada beberapa pendorong ya terhadap inflasi. Yang pertama tentunya adalah resiko El Nino ya atau dampak kekeringan yang agak panjang sepertinya ya mungkin bahkan sampai tahun depan ya awal tahun depan terjadi El Nino ini. Dan tapi so far kalau kita lihat harga-harga makanan ini masih cukup terkendali karena memang pasokannya cukup dijaga ya. Jadi memang kalau misalnya sudah ada potensi kenaikan harga, tentunya pemerintah perlu menjaga pasokan di pasar. Kemudian resiko kedua datang dari luar negeri, terutamanya dari global, ketika ada beberapa negara yang memutuskan untuk melarang ya ekspor makanannya ke luar negeri, seperti ekspor beras misalnya dari India. Jadi ini juga menciptakan tekanan di pasar global. Tapi so far kalau kita lihat harga komoditas pangan secara global ini masih relatif terkendali. Ada kenaikan sedikit tapi mulai ada koreksi kembali. Jadi harapannya ini nggak sustainable gitu ya kenaikan harga ini. Tapi tentu saja pemerintah perlu berjaga-jaga ya, artinya mengamankan produksi beras dan juga mengamankan suplai beras gitu ya. Kalau bisa impor dari negara lain yang tidak memberlakukan pembatasan ekspor. Jadi tapi overall ya untuk harga pangan sendiri kita masih melihat cukup terkendali. Hanya beras yang kemarin menunjukkan kenaikan, sementara bahan makanan lain ini masih cenderung menurun, Oke. ya menunjukkan penurunan. Kalau Ya, kita lihat, apakah ini ya, akan ya, silakan Bu Dian. apakah ini akan pick up lagi ke depan? Ya kita so far kalau kita lihat ancaman El Nino ini ada tapi nggak tinggi ya. Ini kalau kita lihat dari El Nino Index yang ada di Bloomberg ini relatif angkanya nggak terlalu tinggi. Jadi ancamannya dari inflasinya pun harusnya nggak terlalu besar. Kita sih masih perkirakan inflasi bisa di kisaran 3% di akhir tahun 2023. Artinya ada peningkatan sedikit tapi tidak akan tinggi ya. Oke, artinya untuk September tadi Anda perkirakan di kisaran berapa persen, Bu Dian? Year on year bulan September ini 2,25%. 2,25%. Tapi dengan harga pangan yang tadi Anda katakan masih cukup terkendali dan juga tadi kecuali harga beras ya Bu yang akhir-akhir ini masih berada di atas harga eceran tertinggi, ini sebetulnya seberapa Ya. besar sih Bu dampaknya bagi inflasi atau mungkin gambarannya berapa persen kontribusinya terhadap kenaikan inflasi? Oke, kalau beras itu memang kontribusinya agak besar ya dibandingkan harga pangan yang lainnya. Jadi bobotnya terhadap total konsumsi masyarakat berdasarkan survei eh, apa konsumsi yang dari BPS itu adalah sekitar 3%-an ya angka harga beras ini bisa mempengaruhi total inflasi secara keseluruhan. Tapi memang kalau kita lihat ini masih tertolong dengan adanya penurunan harga-harga pangan lainnya ya. Jadi ini agak terimbangi gitu ya. Tentunya kita perlu terus memastikan bahwa kenaikan harga beras khususnya itu tetap ke depan ini bisa dikendalikan ya, terutama mengamankan dari sisi pasokan. Jadi tentunya tekanan ke inflasi juga nggak akan besar gitu ya.
Oke, meskipun bobotnya cukup tinggi 3%, tapi tidak begitu berdampak signifikan hingga saat ini ya, Bu Dian. Tapi dengan mempertimbangkan harga pangan yang masih tinggi, meskipun masih cukup terkendali dan juga era suku bunga tinggi, sebetulnya pandangan Anda gambaran kondisi daya beli masyarakat saat ini seperti apa sih, Bu Dian? Ya baik, jadi memang kita memang lagi di tengah berbagai resiko secara global ya. Jadi kalau kita lihat sekarang concern utama adalah pada dua negara besar yaitu China dan US ya. China sendiri ekspektasinya akan ada perlambatan ekonomi yang cukup signifikan dan cukup berlangsung dalam beberapa waktu gitu ya. Nah, memang ini akan ada dampaknya ke Indonesia, terutama kalau kita lihat sekarang sudah mulai ada penurunan di kinerja perdagangan ya. Kinerja ekspornya sudah mulai menurun, trade balance kita juga trending down gitu ya, trendingnya menurun. Artinya dari segi commodity revenue itu yang masuk ke Indonesia tentunya berkurang gitu ya. Nah, ini apakah mulai berpengaruh pada daya beli? Saya lihat sampai sekarang sih belum ya, karena kita lihat untuk daya beli masyarakat kelas bawah ini masih ditopang oleh berbagai program pemerintah, ya bantuan sosial dan sebagainya. Untuk daya beli kelas menengah dan kelas menengah atas ini mungkin masih terjaga, tapi memang belum tingkat spendingnya belum cepat gitu ya. Fase peningkatan spendingnya masih belum cepat. Artinya ini juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap perekonomian ya. Tapi kita lihat, saya sih memang melihat kalau dari segi konsumsi mungkin akan ada moderasi ya Q3, Q4 karena berbagai faktor tadi, berbagai faktor perdagangan, ekonomi global dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari sisi daya beli, saya melihat so far kita masih cukup resilient ya.